saya duduk di gereja. Saya sangat senang sekali. Saya merasakan ini loh jawaban kerinduan saya selama 7 tahun saya nggak boleh ibadah. Bahkan ibadah online aja saya kena marah. Tapi waktu itu saya bisa ibadah. Itu puji Tuhan. Saya sampai nangis. Tuhan terima kasih. Kalau saya hari ini bisa beribadah kembali. Itu seneng banget. Seperti orang yang nggak pernah pulang ke rumah. Terus tiba-tiba saya bisa berada di dalam rumah itu. Itu yang saya rasakan. Senang sekali. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya itu. Ya, ini sharing dari saya, nanti yang lain nggak kebahagiaan. Terlalu panjang. Nggak apa-apa kok Bu, kita kan sama-sama membagikan apa yang ada dalam hati kita. Kalau misalnya Ibu Indri masih belum puas, boleh disampaikan. Apalagi kita cuma berempat ini, nggak apa-apa. Berempat lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, berenam ya. Karena Ya. ada Lydia sama Kak Ardo, Kak Putri, ada Kak Delvi juga. Iya, memang betul sekali Bu, kalau kita ada di dalam persoalan, tentu kita butuh ada yang melayani ya. Saya juga banyak menjumpai hal seperti ini. Salah satu contoh adalah saya sendiri. Saya juga pribadi, saya tidak menyangka bahwa ketika saya mengalami penyakit gangguan kecemasan menyeluruh akibat adanya bawaan dari sakit asam lambung itu, saya harus berobat ke psikiater. Dan itu saya nggak sadari seperti itu. Dan puji Tuhan sih, ya sebelum saya ke psikiater, saya dengan Ibu Lydia, kami sudah kami putuskan untuk membawa masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Karena sebelumnya ini mungkin akumulasi dari sebelumnya, saya itu ibu mertua saya itu mengalami sakit jiwa ya, mengalami sakit jiwa. Saya nggak bisa nggak sakit jiwa, gimana ya? Dia itu ibu mertua saya itu ngomong sendiri gitu, teriak-teriak, dan 10 hari nggak tidur. Jadi bisa dibayangkan seperti apa ya? Jadi teriaknya itu kayak seperti nggak sadar gitu. Memang dalam kondisi nggak sadar. Dan kejiwaannya itu terganggu, itu semua karena apa? Karena kondisi psikisnya dia yang mungkin karena rohnya lemah ya, karena rohnya nggak kuat, akhirnya psikisnya perlahan-lahan, karena memang ada akar pahit ya yang sampai saat ini sebenarnya masih disimpan oleh ibu mertua saya terhadap bapak mertua saya, karena waktu itu ibu mertua saya ini ditinggal pergi begitu saja oleh bapak mertua. Bapak mertua saya menikah lagi dengan orang lain. Inilah yang menimbulkan kepahitan di dalam ibu mertua saya. Nah, akumulasinya dari situ akhirnya beliau sakit. Nah, selain itu banyak contoh dalam kasus kehidupan saya. Kakak saya juga mengalami hal yang sama, tapi puji Tuhan sih, walaupun puji Tuhan sih sudah sembuh ya, saya percaya, walaupun kadang-kadang sedikit masih emosional ya, itu karena gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Artinya ketika seseorang itu mengalami persoalan yang seperti tadi Kak Delvi ceritakan di grup itu, dia butuh pelayanan, bukan hanya pelayanan rohani, tetapi dia juga butuh pelayanan secara psikis ya, kejiwaannya. Entah itu dari psikolog, entah itu dari psikiater, dia butuh seseorang yang juga bisa menjadi mentor. Tetapi yang paling utama di sini adalah pelayanan rohani dulu ya. Jadi orang yang ketika mau dia ya. Iya, jadi ketika dia mau dilayani secara rohani itu sudah bagus. Ketika dia misalnya kepengen dilayani secara rohani, itu menurut saya sudah awal yang bagus.
Nah, nanti tergantung dari pelayannya seperti apa. Yang paling bagus tadi seperti yang Bu Ivi katakan itu, ya kita harus mendengarkan ya, lebih banyak mendengarkan. Ya, bukan kita kadang kan orang lebih apa ya, lebih lebih enak didengerin gitu kalau ada masalah. Karena kadang orang ada yang nggak ngerti, akhirnya diminta curhat, tapi malah Eee, malah ini ya, bukannya dengerin tapi malah saling nanggepin, malah apalagi kalau sampai ini ya, seperti menghakimi. Nah itu, menghakimi itu nggak bagus. Tadi benar juga penjelasannya Bu Indri, juga tadi di grup tadi disampaikan oleh Kak Putri bahwa kita harus melayani dengan penuh kasih ya, kita harus bisa menerima, apa yang menjadi persoalan daripada orang itu, kita bawa dia ke dalam Tuhan. Kita juga harus menjaga betul rahasia daripada orang itu, ya karena dia merasa karena kalau dia sudah merasa nyaman dengan kita dalam pelayanan, artinya dia mempercayakan kita. Dan tentu bukan hanya secara rohani, ada hal-hal lainnya juga yang mungkin dari sisi kejiwaan, ya psikolog mungkin atau psikiater. Eh, karena saya rasa kalau dari cerita Kak Delvi ini orangnya ini ya dia seperti sudah kayak orang frustasi gitu ya. Nah, ya semoga sih ya kita berharap dia mau dilayani secara rohani. Iya, oke. Terima kasih Bu Indri untuk pengalamannya ya yang dibagikan juga untuk kita. Ya ini juga jadi satu pelajaran buat kita. Apa yang pernah kita alami, sebaiknya kalau kita sudah dipulihkan, kita harus jadi saluran untuk memulihkan orang lain yang mengalami hal yang sama seperti kita. Jadi contohnya, misalnya saya sakit, saya sudah sembuh, saya harus bisa jadi saluran berkat buat orang-orang yang pernah sakit sama seperti saya. Jadi saya kasih tahu, oh jangan makan ini, jangan jangan minum ini, gitu supaya dia dia tahu dan dia akhirnya mengerti dia nggak lakukan, dia nggak sakit lah seperti itu. Jadi itulah kegunaan kita dipulihkan. Setelah kita dipulihkan, kita harus bisa menjadi saluran untuk memulihkan orang lain. Karena yang memulihkan kita itu adalah Tuhan dan Tuhan mau kita bergerak melakukan bagian kita untuk memulihkan orang lain. Itu seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Indri untuk sharingnya pada malam hari ini luar biasa ya. Tetap semangat juga buat Bu Indri nih ya. Ini Bu Indri beli kue Natal aja berarti ya Bu ya. Nggak bikin kue ya. Iya. Uh, ada sedikit yang bisa saya tambahkan ya Kak ya. Ya Mumpung silakan silakan. Gini, saya selama 7 tahun itu doktrinnya keluargamu tidak peduli. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kamu. Mau kamu hidup, mau kamu mati, mau kamu bisa makan atau enggak. Saat kamu enggak punya uang, orang memandang kamu sebelah mata. Tapi ketika hari ini kamu punya uang, kamu bisa beli semuanya. Orang itu akan menghormati kamu. Nah, tapi setelah saya pulang ke rumah, saya itu bilang ke keluarga saya, ke keponakan yang punya rumah ini, nggak pulang Pak, ini kan COVID sudah turun. Coba pulang sekali-sekali. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka datang dan mereka itu bawa makanan, mereka kali yang satunya kebutuhannya Bu Siti apa aja, tanya ke pembantu dan dibelanjain semua. Bukan saya memandang dari materi ya, tapi perhatian mereka yang dulu saya didoktrin keluargamu nggak peduli, keluargamu nggak suka, kamu sudah rusak, kamu nggak bisa diterima dan lain sebagainya, kamu sudah dibuang. Tapi hari itu saya dipilihkan sama Tuhan. Itu salah. Serusak apapun kamu, mereka tuh welcome. Mereka menerima kamu apa adanya. Dan mereka memperhatikan kebutuhan kamu. Dari hal yang paling kecil-kecil mereka memperhatikan. Di situ saya merasa diterima. Di situ saya merasa, oh ternyata salah doktrin yang diterapkan ke saya. Terus dikirim teman-teman sama Tuhan. Ya termasuk Kak Mario juga, ini kiriman Tuhan buat saya.
Kak Mario dan Kak Lydia ini ngajak saya untuk ibadah Zoom. Lalu ada yang dari Indonesia apa itu ngajakin saya doa pagi. Ada dikirim dari Facebook teman-teman hamba Tuhan. Itu luar biasa gitu loh. Jadi doktrin yang pertama mengatakan kamu ditolak, kamu itu rusak, nggak ada orang yang mau dekat sama kamu jahat dan lain sebagainya. Itu dijelekkan sama Tuhan, enggak seperti itu. Memang manusia bisa ada yang orang itu rusak, jangan deket-deket nanti itu rusak. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang ayo semua malah waktu HP saya yang di restart itu sempat Kak Mario, Kak Lydia cari dan mendoakan saya merasa oh banyak orang yang peduli sama aku. Jadi tidak hanya jadi lebih mengarah ke perbuatan real kita untuk mengasihi orang yang sedang di dalam pergumulan seperti cewek tadi. Benar, Bu. Bukan hanya kita, oh kamu harus begini, oh kamu harus begini. Tidak, tapi kita harus dengan perbuatan itu tadi menunjukkan bahwa kita itu mau menjadi teman untuk menerima dia. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Indri. Betul, siapapun orang-orang yang mungkin mereka mengalami penolakan, mereka mengalami pergumulan, justru kita harus hadir buat mereka, ya. Karena Tuhan Yesus dulu waktu berada di dunia, dia mencari orang-orang yang berdosa, dia mencari orang-orang yang tersesat. Seperti itulah seharusnya hidup kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, baik. Terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini, Bu Indri. Luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa mari kita melayani sesama kita dengan penuh kasih. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita, bukan hanya berkat materi, tapi berkat rohani. Berkat rohani dengan menjadi kita mau mendengarkan mereka, kita mau menjadi teman mereka, kita mau menerima mereka, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Indri untuk sharingnya pada malam hari ini. Ya, sekarang kita ke Kak Delvi nih. Ya, shalom, selamat malam Kak Delvi. Shalom, selamat malam. Ya, silakan Kak Delvi. Ada yang ingin sharingkan atau mau lanjutin sharing yang tadi di grup atau gimana? Silakan Kak. Saya lanjut. Sebelumnya minta maaf ya, kamera saya matikan karena lagi di bus juga, lagi dalam perjalanan juga. Oh iya ya Kak. Ya. Jadi saya lanjut ke cerita tadi, mungkin kurang detail ya. Jadi begini, saya punya teman laki-laki. Nah, dia pada tahun 2016 sampai puncaknya itu 2019. Nah, dia pacaran sama perempuan, tapi pada tahun 2018 itu mereka hancur-hancuran. Dikarenakan si teman saya ini, si laki-laki ini selingkuh gitu kan. Jadinya si perempuan ini kayak hancur gitulah, diselingkuhin gitu kan. Nah, pada saat itu dia merusak dirinya, merusak tubuhnya dengan memberikan masa depannya ke orang lain. Iya. Orang lain itu kata dia gitu kan. Nah, teman saya yang laki-laki ini itu dia udah Iya, shalom Kak Delvi. Mungkin karena di dalam bus ya. Ini sekedar info, Kak Delvi ini lagi pulang ke Riau ya. Karena mau Natalan dari Medan ke Riau. Orang tuanya di Riau kebetulan. Ya, silakan Kak Delvi.
Oh, ya. Jadi teman saya ini mereka itu berseterunya tahun 2018 sampai 2019. Tapi Iya, pada tahun 2020 sampai 2021 dampak karena ini dia juga kunci si cewek ini juga selingkuh, jadi balance gitu kan. Saya semua itu jadi iya. Ini mungkin karena apa lagi ya, dalam perjalanan di bis, jadi suaranya kurang kedengaran jelas ya. Tetapi kalau kita tangkap ya seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh Kak Putri, dibicarakan oleh saya bahwa salah satu pemicunya adalah pertama yang laki-laki ini yang selingkuh terlebih dahulu. Sehingga akhirnya karena perempuannya merasa dihianati, dia akhirnya juga melakukan hal yang sama. Nah, makanya dua-duanya ini butuh dipulihkan ya, bukan hanya si perempuan tetapi juga laki-lakinya ini juga butuh dipulihkan. Tetapi kalau dilihat dari kondisinya memang lebih darurat ke perempuannya karena si perempuannya ini seperti eh, menyiksa diri apa gimana ya, melacur atau bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari ceritanya sih sepertinya lebih parah perempuannya ya. Jadi ya saya berharap sih nanti Kak Delvi bisa ngajak temennya ini untuk gabung di komunitas kita. Ya, kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama mendoakan, ya kita sama-sama memberikan support buat dia supaya dia bisa diberikan apa pertolongan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya kira karena ini mungkin karena Kak Delvi lagi di jalan, ada gangguan, ya mungkin kita lanjut ke Kak. Oh, ini Ibu Lydia ini. Ibu Lydia sudah ngacung. Silakan Bu Lydia. Iya. tadinya tadinya saya mau ke Kak Ardo sama Kak Putri tapi tiba-tiba Ibu Lydia ngacung. Ya, ya silakan. Ya silakan Bu Lydia. Ada. Eh, Silakan Bu Lydia. ya, shalom semuanya. Shalom Bu Indri, shalom Kak Ardus, shalom Kak Putri. Ya, shalom. Angkat tangan dikira ngaco. Ya. Hari ini kalau sharing saya masih lanjutan dari sharing yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu saya sharingnya dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Yang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Minggu lalu Kak Delvi ya yang ikut ya. Saya lagi diajar tentang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena saya sering mengerjakan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh dan hasilnya itu nggak memuaskan buat saya kayak gitu. Nah, hari ini saya belajar untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh dan itu mendatangkan sukacita tersendiri buat saya, terlebih tentang tanggung jawab ya. Belajar tentang tanggung jawab. Jadi kita semua itu kan pasti Tuhan taruh tugas ya, kepada setiap kita diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, terus dikasih tanggung jawab juga. Nah, kalau kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, itu tuh kita jadi bersukacita gitu. Kita nggak terbeban dan kita nggak depresi juga ya.
Kadang-kala yang membuat kita stres pusing itu karena kita nggak menyelesaikan tugas kita yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Mungkin kita menyia-nyiakan, kadang kan suka, kalau saya ya, saya tuh kadang suka menunda-nunda. Jadi harusnya saya bisa mengerjakan selesai, tapi karena kedagingan saya ya lebih, jadi tidak bijak dalam menggunakan waktu gitu. Nah, itu salah satu kelemahan saya dan saya banyak belajar tentang tugas dan tanggung jawab ini. Ternyata yang lebih diutamakan adalah yang supaya kita tuh bersukacita itu kita menyelesaikan dulu tugas kita, tanggung jawab kita. Mungkin itu sih yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Jadi misalnya saya istri, ya istri tanggung jawabnya apa, laksanakan gitu. Yang suami tanggung jawabnya apa, laksanakan. Jadi kita punya tugas masing-masing dan kita harus bertanggung jawab sama diri kita masing-masing gitu. Ya mungkin hampir sama ya dengan sharing tadi Kak Delvi itu, yang ya setiap manusia itu punya tanggung jawabnya masing-masing pada dirinya gitu. Jadi ya kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya menggunakan hidup kita, terus kita juga harus tahu tugas kita apa, tanggung jawab kita apa gitu. Menjaga diri kita sendiri ya. Mungkin seperti itu aja sih, Mama. Terima Terima kasih. kasih Bu Lydia. Ya, ini tadi karena Kak Delvi sempat terputus terakhir di tahun 2021 apa tadi kalau nggak salah kita dengar. Mungkin Kak Delvi kalau bisa sempat dilanjutkan, silakan Kak. Oh iya, Iya. ini kesalahan dari jaringan saya ya? Iya Kak, karena mungkin Kakak lagi di jalan ini. Oh iya ya. Oh. Iya. Jadi tahun 2020 itu si cowok mau baikan sama si cewek ini. Cuman si cewek ini balas dendam duluan kan. Dia juga selingkuhin balik gitu. Nah, baru kemarin si cewek itu karena mereka tahun ini juga udah baikan gitu. Maksudnya baikan damai gitu, tapi nggak balikan gitu. Jadi mereka si cowok ini bilang kita lost kontak aja gitu kan, karena kan udah punya kehidupan masing-masing juga, jadi fokus sama kehidupan pribadi aja dulu gitu kan. Tapi si cewek ini langsung ngomong kalau dia udah nggak virgin lagi setelah dihancurin sama si cowok itu gitu. Tapi si cewek ini ngelakuinnya tuh sampai sekarang. Jadi itu jadi pelampiasan dia ketika dia lagi lagi stres, lagi banyak masalah gitu, dia lakuin kayak gitu sama om-om gitu. Nah, kita juga kurang tahu motifnya apa, apakah itu bayaran ataukah itu cuman pemuasan hasrat doang, kita juga kurang tahu. Cuman si cowok ini untuk sekarang ngejauhin si cewek itu, masih cari tahu apa dia harus tanggung jawab atau gimana gitu, Pak. Oke, iya. Benar sekali Kak Delvi. Ya, ini masalahnya masalah yang cukup pelik ya. Pelik itu apa ya? Complicated ya. Jadi tetapi pemicu utamanya itu memang dari yang laki-lakinya dulu. Ya, itulah karena kalau kita kompromi sedikit saja sama dosa ya. Jadi kalau kita kasih kesempatan sedikit saja, seperti Kain dibilang apa? Gimana apa ya? Semuanya saya lupa itu yang dibilang apa? Kalau kamu melihat apa ya waktu dia mau membunuh Habel itu, saya lupa kata-katanya, mohon maaf. Nah, kalau kita dikasih kompromi sedikit aja melakukan hal itu, maka itu pasti akan kebablasan. Orang biasanya bilang apa ya, jangan bermain-main dengan api gitu. Nah, karena hal tersebut akhirnya dia merembet ke si cewek ini. Mungkin secara fisik, ya, psikis ya maaf, secara psikis, secara mental si cewek ini tidak siap untuk putus dengan cowoknya, apalagi tadi seperti cerita Kak Delvi. Menurut aku bukannya nggak siap, tapi kalau misalnya nih udah sayang terus dikhianatin itu ya pasti gitu. Iya, maksudnya karena dihianati, dia tidak siap untuk kehilangan orang yang dia kasihi itu, sehingga. Tapi kan kalau misalnya dia mengampuni nggak kehilangan. Tapi kan sekarang dia belum mengampuni. Iya, jadi kita malah jadi diskusi. problemnya itu
memang ada pada si ceweknya ini ya. Dia ya kita berdoa semoga Kak Delvi bisa bawa dia di dalam komunitas ini ya. Kita sama-sama kita mau dukung dalam doa, kita sama-sama mau melayani ya. Di samping kita mungkin kita berikan apa ya support dan lain sebagainya, tapi dia juga butuh ini ya apa selain butuh itu dia juga butuh mungkin kejiwaannya juga ya. Jadi karena rohnya ini rohnya ini lemah, akhirnya kejiwaannya juga ikut lemah dan akhirnya kondisinya seperti yang Kak Delvi bilang itu hancur-hancuran gitu ya. Saya juga tadinya sempat bingung hancur-hancuran ini seperti apa gitu, ternyata seperti itu. Ya jadi perlu dipulihkan kakaknya yang cewek. Kemudian yang laki-laki ini kalau soal tanggung jawab intinya begini, dia kalau memang sudah tidak mencintai, dia jangan sampai lost kontak. Setidak-tidaknya dia mau mengasihi si perempuan ini, si mantan pacarnya ini, jangan sampai lost kontak. Tetapi memang butuh ini ya, apa itu hal yang cukup berat juga ya, karena kita nggak tahu apakah nanti ceweknya ini punya keinginan untuk balik lagi, dan kemudian kita juga nggak tahu kondisi cowoknya sekarang ini apakah sudah punya pacar atau apa, kita juga nggak tahu. Yang penting mereka bisa sama-sama saling mengampuni dan jangan sampai mereka lost kontak gitu, karena kalau lost kontak saya takutnya di ceweknya ini dia ini apa masih ini ya masih belum sembuh gitu, masih belum pulih ya. Jadi perlu satu-satu ya, satu-satu dipulihkan. Yang cewek dipulihkan, yang cowok juga harus dipulihkan juga. Jadi ini kita berdoa buat Kak Delvi. Kak Delvi bisa jadi terang, Kak Delvi bisa jadi garam buat keduanya ya. Persoalan tanggung jawab itu kembali lagi kepada si cowok. Kalau dia memang sudah punya pacar, ya sudah. Tetapi kalau misalnya belum, coba minta dia supaya bertobat gitu, bertobat istilahnya dia sudah melakukan hal itu sehingga dia secara tidak sengaja, bukan secara tidak sengaja, secara sengaja merusak hidup orang sehingga dia punya beban moral, beban tanggung jawab moral sehingga dia perlu minta ampun sama Tuhan bahwa dia sudah melakukan hal seperti itu. Bagaimana apa yang Tuhan kehendaki, yaitu dia perlu bawa di dalam doa, dalam pergumulan sehingga Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan si cowok ini. Demikian juga dengan cewek ini, dia juga butuh dilayani. Tentu mungkin kalau kita layani rame-rame, mungkin kita doakan bisa. Tetapi kalau maksudnya didoakan rame-rame bisa, tetapi kalau dia butuh misalnya ada satu dua orang yang dia nyaman untuk kayak misalnya sama Kak Putri misalnya kayak gitu, atau sama Kak Lydia misalnya dia butuh konseling, butuh kakak rohani seperti itu, biasanya kan dia orang ada nyaman sama satu dua orang gitu ya, atau satu orang gitu ya yang dianggap kakak rohani atau bapak rohani. Nah, dia butuh mentor seperti itu. Jadi inilah yang maksud saya tuh dia perlu di mentoring juga, ada pembimbingnya secara rohania, pembimbing rohaninya juga. Itu Kak Delvi kalau menurut saya. Nanti yang kurang lengkap mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kak Putri sama Kak Ardo ya, soal atau tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Indri juga ya, mungkin bisa jadi masukan juga buat Kak Delvi. Jadi seperti itu. Syukur-syukur Kak Delvi bisa ngajak salah satu dari mereka ngikut di komunitas itu ya, gitu. Oke Kak Delvi, gitu aja Kak Delvi. Ini perjalanan pulang ke Riau ya Kak ya? Iya, ini perjalanan pulang ke Riau, tapi besok pagi lah sampai. Oh iya, semoga selamat bertemu dengan
keluarga di rumah ya. Kita doakan tiba dengan selamat, ketemu sama keluarga, bisa merayakan Natal dan Tahun Baru ya. Amin. Amin. Ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Delvi. Iya, silakan Kak Delvi, gimana Kak? Jadi itu si cowoknya itu jangan lost kontak dulu ya sama si cewek itu ya. Seharusnya kalau menurut saya pribadi betul, dia jangan sampai lost kontak dulu. Artinya kalau dia lost kontak saat ini, si ceweknya ini akan semakin merasa tersakiti Brutal. karena dia bilang ini orang sudah menghilangkan keperawanan saya, dia menghilang dari hidup saya. Maksudnya emang ceweknya Enggak, maksudnya si cewek itu sama orang lain, bukan sama si cowok ini. Si cowok ini nggak pernah ngapain-ngapain dia. cowoknya tuh selingkuh tapi nggak Oh. pernah berhubungan sama cewek itu loh. Oh, berarti yang menghilangkan keperawanan ini bukan cowok ini ya? Bukan orang lain, tapi Oh. alasannya karena diselingkuhin. Iya. Oke, saya baru nangkap sekarang, sorry Kak. Saya pikir tadi yang menghilangkan keperawanan itu cowoknya ini. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya si cowoknya ini ya nggak lost kontak juga, bagus juga sih sebenarnya. Jadi artinya dia juga bisa ikut membimbing, dia juga bisa ikut. Mungkin karena apa ya? Karena si ceweknya ini mungkin pernah mencintai dia nganggap si cowoknya ini cowok yang baik, cowok yang bertanggung jawab, tetapi tiba-tiba karena diselingkuhin gitu, dia kecewa dan dia akhirnya melakukan hal yang hancur-hancuran gitu. Jadi menurut saya jangan sampai kalau bisa sih jangan lost kontak dulu gitu. Kalau bisa dia memberikan support, dukungan supaya si cewek itu pulih dulu gitu. Supaya si cewek ini dipulihkan dulu seperti itu. Ya, tapi si satunya si cowok ini harus mengakui juga bahwa dia juga pernah bersalah gitu mengkhianati si cewek ini gitu. Dia punya mungkin kalau kata Kak Delvi tadi mereka sudah saling maaf-maafan ya. Tetapi jangan sampai lost kontak dulu, itu juga perlu juga sih mungkin supaya si cewek ini dia punya waktu untuk dipulihkan gitu. Kalau menurut saya gitu. Ya gitu Kak Delvi. Ya itu aja sih dari saya. Iya, syukur-syukur kalau salah satu cowoknya atau ceweknya bisa diajak ke ikut ini, ya kita bisa sama-sama bantu di dalam doa, kita sama-sama mensupport gitu. Mudah-mudahan lah nanti saya bicara sama si cewek itu kan, soalnya kan sumbernya dari si cewek itu kan. Nah, nanti mudah-mudahan si ceweknya kalau dia mau, soalnya bantu banget. Dia keras gitu. Iya. Orang kayak gitu kan. Iya. Oke Kak Delvi, ini suaranya agak putus-putus. Terima kasih ya. Ya kita berdoa aja ya. Nanti saya mau japri siapa nama cowok ceweknya, kita nanti bawa dalam doa aja. Oke, terima kasih Kak Delvi. Sekarang kita ke Kak Ardo sama Kak Putri. Silakan Kak Ardo sama Kak Putri, apa yang ingin dibagikan? Aduh, apa ya? Atau mungkin mau menanggapi yang dari problemnya Kak Delvi juga boleh, atau silakan. Waduh. Kalau yang tadi itu, tadi waktu Kak Mario bilang untuk tetap menjaga kontak atau komunikasi dengan si perempuan. Mungkin kalau saya pribadi, karena saya ada di perempuannya, maksudnya saya menjadi seorang perempuan, itu adalah komunikasinya tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Jadi tetap membatasi. Kenapa? Karena saat ini dilihat dari kondisi psikis
dia yang secara jiwa ya, secara jiwa dia secara manusianya itu terluka, kecewa, bla bla bla, karena si laki-laki ini nanti kalau terlalu dekat, takutnya si laki-laki ini memberikan harapan begitu, atau komunikasi dia lebih intens, cowoknya memberikan komunikasi support secara intens, itu seperti perempuannya ini akhirnya jadi apa ya namanya, jadinya bergantung gitu, terlalu bergantung, malah itu nanti kasihan juga untuk cowoknya. Tapi benar-benar tetap dijaga komunikasinya, tapi tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Jadi sewajarnya aja gitu. Jadi tidak memberikan sebuah harapan-harapan yang lebih kepada si perempuan. Karena menurut saya pribadi begitu, apalagi saya melihat teman-teman saya zaman sekarang itu, perempuan tuh kalau sudah dikasih apa namanya ya komunikasi yang agak intens tuh pikirannya sudah, wah dia suka nih sama aku, dia begini-begini, sudah seperti itu begitu. Jadi pentingnya kita bisa menjaga komunikasi dengan baik, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Nah, ya seperti tadi Kak Mario juga sudah sampaikan, dan seperti saya contohkan tadi, secara tidak langsung saya ini ya menjawab tentang selingkuh begitu ya. Nah, selingkuh itu apa namanya, kalau kita sudah selingkuh tetapi tidak ada pemberesan begitu, dari rohani juga tidak ada pemberesan, dari jiwa kita juga nggak ada pemberesan, itu akan ada sebuah penyakit gitu, penyakit yang bisa saja di hubungan dia yang baru, saat dia merasa jenuh, ya dia selingkuh, dengan mudahnya dia selingkuh, mencari sebuah pelampiasan begitu. Dan itu bagi laki-laki memang juga harus ada pemberesan di bagian situnya, tapi lebih juga harus ada pemberesan tentang masalah yang mereka perdebatkan dalam hubungan itu. Kemudian ya benar sekali, seperti yang sudah kita bahas-bahas, seperti kata Bu Lydia juga sampaikan, saat kita juga wajib menjadi seorang pendengar yang baik begitu. Tidak mengomentari saat mereka tidak minta komentar, tidak memberikan masukan saat mereka tidak meminta untuk tidak diminta, kita diminta untuk memberikan masukan. Kenapa? Kadang ya seperti yang disampaikan bahwa terkadang kita cuma mau didengar dulu, nggak mau dikomentarin dulu deh. Pokoknya kamu dengerin aku dulu cerita deh, gitu. Jadi segala unek-unek hatinya pengen dia keluarin semua. Mau dia nangis sampai menjerit-jerit atau apapun, kita dengarkan dengan seksama. Tapi memang di situ kita harus menyiapkan yang namanya waktu. Waktu kita yang mungkin wah harusnya kan tadi ngobrolnya gara-gara ini aku jadi ini. Nah, tapi kembali lagi melayani dengan kasih. Jadi kita harus menyediakan waktu kita benar-benar hanya untuk menjadi seorang pendengar. Nah, saat nanti mereka bertanya, baiknya gimana ya? Nah, baru kita memberikan yang namanya masukan. Setelah memberikan dia masukan, pokoknya setelah dia lega, dia mengungkapkan sesuatu, ya kita menawari untuk memberikan dia sebuah solusi. Ya puji Tuhan kalau seandainya solusi itu bisa dia terima dengan baik. Tapi saat dia mungkin menolak solusi itu, terus kamu nih begini gitu, oh ya nggak apa-apa, kita juga nggak perlu sakit hati, kita juga cukup mendoakan dia terus-menerus, karena pasti nanti biarlah Tuhan yang bekerja selebihnya seperti itu. Nah, pengalaman itu mirip-mirip seperti pengalaman yang tadi saya ceritakan gitu. Nah, si perempuan ini tuh sampai apa ya? Dia bangkit sendiri. Kenapa? Karena dia banyak mengalami saat dia bercerita kepada orang lain, dia malah mendapatkan penghakiman-penghakiman. Jadi hanya dihakimi terus, oh kamu tuh perempuan kok kayak gini, oh kamu tuh kok itu sih, kok bisa sih kamu begini begitu. Nah, akhirnya perempuan ini tuh, si anak ini tuh bangkit gitu loh, bangkit dengan keinginan dia sendiri untuk bangkit. Oke, aku nggak bisa seperti ini. Aku harus bisa survive. Aku harus bisa. Akhirnya dia ya kembali larinya kepada Tuhan gitu. Dia pemberesan itu bertahun-tahun lamanya dia benar-benar pemberesan, sehingga trauma-trauma dan semuanya itu dia benar-benar dibereskan sama Tuhan, dan akhirnya bersih dan akhirnya sampai dia pernah bertemu dengan lelaki itu gitu. Lelaki itu memiliki pasangan baru, dia sudah bisa tersenyum dalam arti halo, mengucapkan halo dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang namanya
apa ya, masalah yang berhubungan dengan seksualitas atau dosa-dosa yang lain, tuh saya bilang itu adalah mengikat sebagai jerat, tapi dia juga sebuah lumpur hidup yang dimana kalau kita semakin berusaha keras untuk lepas, dia akan semakin menarik kita lebih dalam lagi. Dan ya kita harus mencari sebuah apa ya namanya, cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah dari Tuhan itu sendiri. Nah, saya dapat firman hari ini tentang di Mazmur 127 ayat yang pertama. Saya bacakan buat teman-teman. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, intinya adalah apapun yang saat ini sedang kita bangun, keluarga mungkin, dari sebuah keterpurukan psikis kita, jiwa kita, kerohanian kita yang berantakan, itu kita benar-benar harus punya pondasi yang kuat, akar yang kuat. Ya siapa? Ya Tuhan. Kalau kita mau trauma-trauma kita hilang, ya kita benar-benar harus kasih itu trauma itu kepada Tuhan, kekecewaan itu kita kasih ke Tuhan. Nah, pernah saya mendengar ada seorang pengkhotbah bilang begini, seorang pendeta bilang begini, kita tuh jangan kayak seorang peminjam. Gitu. Peminjam itu selalu intinya tuh kita sudah ngasih terus minta dibalikin lagi. Gitu. Jangan seperti itu sama Tuhan. Tapi baiklah sikap kita, hidup kita tuh ya kalau kita sudah ngasih atau ngasih apa yang kita mau itu dari Tuhan, ya sudah taruh aja di Tuhan gitu loh. Jangan minta itu kembali gitu. Jangan kayak kita kayak tukang minjamin orang. Jadi udah dikasih pinjam terus minta kembali gitu. Nah, kadang kita seperti itu tanpa kita sadari, kita ngomong, Tuhan, aku pengen Engkau mengangkat segala kekecewaanku. Aku pengen Engkau membantu aku untuk mengangkat semua traumaku. Aku pengen Engkau membantu aku untuk ini. Kita udah berdoa seperti itu. Saat kita berdoa, kita penyembahan, kita yakin kalau Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tapi selang beberapa waktu, kita mempertanyakan lagi, bener nggak ya? Kok dia masih kayak gini sih? Kita hakimin dia lagi. Atau mungkin, kok rasanya ketakutan kita muncul lagi sih. Nah, seperti itu. Jadi apa yang sudah kita taruh, kita tarik lagi gitu loh. Akhirnya kita doa lagi, kita taruh lagi begitu. Tapi Tuhan tuh ingin punya kita hidup itu benar-benar percaya. Ya, memang itu butuh proses ya. Dan saya pun juga masih diproses dalam hal itu. Tapi kita harus yakin kalau kita sudah ngasih pergumulan itu kita sama Tuhan, kekecewaan semua bla bla bla, ya udah kita kasih. Kita kasih, jangan ditarik lagi terus dikembaliin lagi. Tapi kita harus benar-benar percaya, ya belajar untuk percaya 100%. Jadi contoh nih, tiba-tiba ketakutan kita muncul, kekecewaan kita muncul, kemarahan kita muncul. Tuhan, tiba-tiba kekecewaanku muncul. Aku percaya kok, ini salah satu proses Tuhan untuk memulihkan kekecewaanku. Aku percaya kok, ini adalah salah satu proses Tuhan mengambil semua akar pahitku. Aku percaya aku bisa mengampuni dia. Gitu. Dan itu yang harus kita latih dari hari ke hari. Makanya buat Kak Delvi, buat semuanya, ya kembali lagi kita harus punya akar yang benar, pondasi yang benar. Kalau kita pondasinya di di pasir ya pasti kena angin ribut roboh. Tapi kalau kita di pondasi yang batu yang kokoh, batu yang kuat, kita tumbuh di tanah yang benar-benar subur tanpa ada batu kerikil kanan kiri, pasti kita juga akan punya akar yang baik juga dan hasil yang baik juga. Jadi sedikit pengalaman saya tentang namanya menghakimi gitu. Jadi saat gimana ya ngomongnya, saya itu bukan punya karunia, gimana ya ngomongnya, agak ini sih, agak susah saya ngomongnya. Intinya adalah saya pernah di sebuah posisi sampai detik ini, di sebuah posisi yang dimana
saya masih dalam sebuah hal di mana saya dihakimi gitu. Jadi dihakimi karena saya dikatain saya tidak bertanggung jawab hanya karena saya meminjam uang beliau dan dia adalah salah satu seorang pengurus waktu itu pengurus kemudian karena saya tahu beliau sangat-sangat diberkati Tuhan luar biasa, saya meminjam dengan nominal yang tidak sampai 5 juta sebenarnya dan tidak sampai ke 4 juta juga, dan saya baru membayar sekitar 1,5, tapi karena saya kepentok dengan saat ini ada di titik 0 gitu, saya memberikan beliau pengertian, akhirnya beliau ini bilang ke pengurus yang lain bahwa saya itu orangnya tidak bisa tanggung jawab, saya nggak bisa dikasih tanggung jawab gitu. Kemudian akhirnya saat saya melayani ada sebuah mungkin seperti Kak Mario bilang beberapa minggu yang lalu itu tentang karunia begitu. Saat saya melayani dengan karunia yang saya miliki begitu, mereka ini bilang begini sama saya, bukan di belakang saya bilang bahwa orang nggak pernah ke gereja kok bisa dapat kayak gitu. Orang nggak pernah ikut persekutuan kok bisa seperti itu begitu. Nah, waktu itu saya ditanya sama ada satu orang di situ, beliau seorang ibu-ibu, dia begitu netral, dia tanya sama saya, Mbak Putri, benar nggak? Ya, saya mendengar ada selentingan begini. Benar nggak sih Mbak seperti ini? Oh enggak Bu, saya akan jelaskan detailnya seperti apa. Saya cerita ke beliau, oh begitu ya. Nah, kemudian dari situlah penghakiman itu berlanjut sampai detik ini. Jadi saya akhirnya saya mengerti bahwa mau itu di luar gereja atau di dalam gereja, yang kita tahu di situ banyak banget anak Tuhan, yang kita tahu di situ banyak banget pendoa, yang di situ kita tahu mereka semua mungkin banyak yang pelayanan, tapi yang namanya menghakimi itu masih sangat kental di anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu saya dapat firman begini, semakin kamu mengenal Tuhan, semakin kamu mengerti hukum-hukumnya Tuhan, tantangan terbesar anak-anak Tuhan adalah bagaimana kamu mengaplikasikan firman Tuhan itu. Jadi saat kita tahu nih, contoh seperti teman Kak Delvi tadi lakukan, wah itu kan dia sudah berdosa, dia kan sudah melanggar kekudusannya Tuhan, seenak jidat, seenak mulut kita ngomong, oh kamu ini ya tidak begini, tidak sesuai dengan firman Tuhan begini. Nah, itu itu penting buat kita yang namanya ngerem kemanusiaan kita, tapi lebih menonjolkan yang namanya pelayanan, maksudnya jadi menonjolkan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih, mengampuni, dan lain sebagainya. Sepertinya itu aja Kak Mario, karena tadi juga kita sudah bahas hampir semuanya, kita bahas di mana di grup gitu. Jadi sepertinya nggak ada yang perlu ditambahkan yang lebih banyak sih. Itu sudah sangat-sangat bagus sih menurut saya. Iya, baik. Terima kasih Kak Putri. Kalau dari Kak Ardo, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kayaknya nggak ada deh. Cukup saja. Iya, oke, baik. Terima kasih Kak Putri dan Kak Ardo. Iya, betul sekali apa yang dijelaskan Kak Putri tadi, bahwa terkait persoalan dari Kak Delvi itu, ya kita butuh bukan hanya mendoakan, tetapi kita juga perlu menjadi pendengar yang baik buat mereka, ya, karena mereka juga tentu punya psikis, punya hati yang saat ini sedang terluka, ya. Kita mungkin kalau kita pernah berada di posisi mereka, pasti kita akan memahami dan mengerti hal itu, ya. Dan tentu
eh, apa yang disampaikan oleh Kak Delvi barusan tadi itu betul, jangan sampai lost kontak juga ya. Tapi kita juga jangan sampai si cowoknya ini terlalu intens ya. Tetapi ya tetap berkomunikasi tetapi sewajarnya. Sehingga si cewek ini tidak terlalu berharap dan si cowok ini juga nantinya tidak apa ya, nanti mungkin timbul masalah yang lain dan lain sebagainya, tapi jangan sampai lost kontak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan benar yang dikatakan Kak Bilvi, Kak Putri tadi, dijaga komunikasinya supaya tidak terlalu lebih sering gitu. Ya. Dan terima kasih juga sharingnya Kak Putri yang dari Mazmur 127 ayat 1 ya. Itu memberkati sekali. Kalau saya mungkin hanya sedikit aja yang saya bagikan. Saya dari hari ini saya merenungkan Roma pasal 8 secara keseluruhan ya. Kalau tadi yang di grup itu saya membagikan tentang pengharapan daripada anak-anak Allah. Kalau yang ayatnya tadi dari ayat 8, ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, kalau tadi malam ini saya dapatnya dari keyakinan iman, ya, perikop berikutnya, yaitu saya dapatnya dari ayat ke-31, ayat ke-37, ayat ke-38, dan ayat ke-39 dari Roma pasal 8. Jadi ayat ke-31 ini ayat yang sangat memberikan saya, bukan saya percaya juga bukan hanya saya, tetapi kita semua di sini kekuatan. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini firman Tuhan yang luar biasa sekali ya. Jika Allah di pihak kita, artinya apa? Artinya ya hidup kita harus ada di dalam hadiratnya Tuhan, harus bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, ya yang melawan kita pasti banyak sekali ya. Setan dan lain sebagainya itu banyak sekali yang melawan kita. Tapi kalau kita bersekutu, kalau ini saya mohon maaf ya, kalau biasanya di dalam suami istri, kalau mereka ingin apa, mohon maaf, mereka ingin apa ya, berhubungan itu namanya bersetubuh. Tapi kalau kita dengan Tuhan, hubungan intim itu namanya berseroh ya. Berseroh itu artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bayangkan siapa yang akan melawan kita coba? Siapa? Nggak ada. Bahkan di ayat yang ke-32 dikatakan di sana, Tuhan sendiri, Bapa sendiri itu tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya itu untuk kita semua. Nah, bagaimana mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Artinya, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, apa sih yang tidak akan dikaruniakan oleh Bapa sama kita? Tidak ada. Semua Dia akan berikan sama kita. Ya, itu artinya tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Kemudian yang menjadi ayat selanjutnya di ayat ke-37, 38 dan 39 ini juga saya pasti percaya Kak Delvi, Kak Ardo dan Kak Putri, Bu Indri juga pasti sering membaca ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita biasanya kita kalau orang di gereja biasanya sering ngomong lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Nah, inilah ayatnya. Jadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan, in all these things we are more than conquerors through Him who love us. Jadi, melalui Tuhan Yesus, kita ini adalah orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menang. Itu yang membuat kita, itu yang menjadi janji kita, itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menjadi apa ya, yang menjadi pokoknya menjadi kekuatan bagi kita bahwa kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita adalah pemenang. Bayangkan tadi di ayat yang sebelumnya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ayat yang selanjutnya ini, ayat 38 sama 39.
Sebab aku yakin, ini kata Rasul Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, luar biasa sekali. Kalau kita merasa bahwa mungkin selama ini kita tidak dikasihi, kita selama ini mungkin dihakimi orang, tadi seperti Kak Putri, mungkin dihakimi karena mungkin dari dianggap tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dari Bu Indri pernah dihakimi orang, mungkin dari Kak Delvi atau dari saya pernah dihakimi orang. Jangan, kita harus tetap pegang firman Tuhan ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Orang mau bilang apa tentang kita, Tuhan tetap akan mengasihi kita selama kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita berbuat yang seturut dengan perintahnya. Ya, orang mau menghakimi kita seperti apa? Allah, kamu dulu orangnya begini, gimana nggak tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, bagaimana ke depannya kamu bisa dipercaya? Nah, pasti itu penghakiman itu namanya ya itu firman dari manusia ya. Kebanyakan kita malah lebih mendengarkan firman manusia daripada firman Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu mengasihi kita, ya. Jadi kita nggak hidup oleh perkataan orang lain. Bukan berarti juga kita tidak mau mendengar perkataan nasihat orang lain, tidak. Tetapi ketika ada yang menghakimi kita, ketika ada yang yang menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, kita tetap mengasihi mereka. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah mengasihi kita. Ya, sekali lagi saya baca, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Bayangkan, tidak ada yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita ini dikasihi bukan karena kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan kita bangga bahwa saya mengasihi Tuhan karena saya dulu yang mengasihi Tuhan. No, tidak. Tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Siapa kita? Kita ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita ini seperti lumpur yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita ini seperti dosa yang seperti kirimisi, kita ini seperti sampah, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kasih. Kita nggak bisa balas kasih dan kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa balas semua yang sudah Tuhan berikan. Tetapi Tuhan mau ketika kita sudah merasa dicintai, dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi orang lain. Itu yang selalu menjadi perenungan buat saya bahwa kalau kamu sudah dikasihi, kasih orang lain. Kalau kamu belum dikasihi, berarti kamu belum bisa juga mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan? Itu ada firman-Nya, tetapi mohon maaf saya tidak tahu di mana, saya lupa ya. Tapi ada firman-Nya seperti itu. Jadi itu yang menjadi perenungan saya hari ini, menjadi kekuatan saya hari ini. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, apapun kondisi dan keadaan kita, dalam suka dan duka, dalam pergumulan, dalam sukacita, apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu dan pasti akan selalu mengasihi kita. Itu aja dari saya, mungkin karena waktunya udah jam 9:11. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Kak Delvi untuk sharing-nya, juga untuk Bu Indri tadi untuk sharing-nya pada malam hari ini dan juga ikut menanggapi Kak Delvi. Tetap semangat buat Bu Indri, buat Kak
Putri yang luar biasa tadi sharingnya ya, yang memberikan tanggapan terkait persoalan Kak Delvi dan juga firman-Nya dari Mazmur 127 ayat 1 itu yang sudah memberikan kita kekuatan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan kita akan tutup, kita akan akhiri ibadah kita. Mungkin ada yang secara khusus ingin didoakan atau kalau tidak ada nanti saya berdoa secara umum. Silakan, mungkin ada yang ingin secara khusus ingin dibawa di dalam doa. Oh iya, Kalau doa temannya Kak Delvi mungkin sekalipun kita tidak tahu namanya gitu, belum diberitahu namanya, mungkin Maaf Kak, namanya Lenti. siapa? Lenti Lenti. Manurung. Itu yang cowok atau yang cewek? Yang cewek. Oh, yang cewek gitu. Oke. Ya mungkin kita Oh, bisa iya. sekali doakan Kak dengan yang laki-lakinya juga karena kan juga sama-sama butuh pemulihan gitu. Iya, betul, iya. Lenti Manurung ya tadi namanya ya. Iya. Iya, Oke. iya perempuan yang Lenti Manurung. Oh, kalau kakak laki-lakinya mungkin Yang tapi kalau laki-lakinya Rehan. Ren siapa? Raihan. Oh, Raihan. Oh iya. Oke, Kak. Iya. Mungkin ada lagi dari yang lain, dari Bu Indri mungkin ada yang ingin didoakan secara khusus. Tidak. Iya, yang umum-umum aja ya Bu ya. Iya, oke. Buat Kak Ardo dan Kak Putri nggak ada ya Kak ya? Oke, baik. Iya, baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendoakan sahabat daripada Kak Delvi ini, yaitu Kak Lenti Manurung dan Kak Raihan. Semoga Tuhan membuka hati mereka, ada pemulihan, ada kasih Tuhan, ada hati Bapa yang mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh mengalami kesembuhan secara rohani, secara mental, ya, dan mereka boleh menjadi saluran berkat buat orang lain. Oke, kita akan tutup sama-sama. Mari kita satu hati, kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, mohon bantu kami di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami boleh datang, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati setiap sharing yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami teguran, yang memberikan kami sesuatu yang memberikan kami suatu hal yang menguatkan kami, secara iman kami, secara rohani kami, dan itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau klaim firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu itu iya dan amin. Tidak ada satupun firman-Mu yang sia-sia, yang Engkau keluarkan dari mulut-Mu, tapi firman-Mu itu akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan, dan akan melaksanakan apa yang Kau suruhkan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersharing tentang berbagai hal, tentang kesetiaan. Kami juga boleh berbagi tentang segala sesuatunya Tuhan. Kami boleh sama-sama men-sharingkannya pada malam hari ini. Kira-kira apa yang kami dapat pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan kami. Kami boleh merenungkannya siang dan malam, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini secara khusus kami bawa saudara kekasih kami, saudara Lenti yang sedang ada di dalam pergumulan Tuhan. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang saat ini dia rasakan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan dia hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan, hati yang mau
mengampuni ya Tuhan. Segala kesalahannya Engkau tahu, segala dosa-dosanya Engkau tahu Tuhan. Tapi Engkau mengasihi dia Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami bawa Kak Lenti maupun juga Kak Reinhard, Rehan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamah hati mereka Tuhan. Engkau yang memulihkan hati mereka Tuhan. Biarlah kepahitan diubahkan menjadi hati yang penuh dengan lemah lembut, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang mau mengasihi Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka sudah lewati, apa yang mereka sudah lakukan, biarlah itu menjadi masa lalu mereka Tuhan. Tetapi biarlah mereka mau menyerahkan masa depan mereka yang baru di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau selalu campur tangan pada setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam dosa, di dalam pergumulan, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam hati yang hancur Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Engkau selalu mau menyertai mereka, Engkau selalu mencari mereka, karena bukan kami yang mencari-Mu ya Tuhan, tapi Engkau sendiri yang mencari kami ya Tuhan. Dan percuma kami melakukan segala sesuatu tanpa ada kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Saudara Rehan dan juga Saudara Lenti ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan itu pasti Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami pengampunan, mereka boleh diselamatkan, dan mereka boleh kembali menjadi anak-anak yang diberkati dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Kak Delvi yang sedang ada di dalam perjalanan menuju ke kampungnya di Riau Tuhan. Engkau yang menyertai dia di dalam perjalanan ini, sehingga Kak Delvi boleh tiba dengan selamat dan bertemu dengan orang tuanya dan keluarga besarnya yang ada di Riau Tuhan. Dan mereka boleh menikmati damai dan sukacita Natal bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Indri Tuhan, di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap kerinduannya, untuk mau melayani-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hatinya tulus, ingin sungguh-sungguh melayani-Mu ya Tuhan. Dia memiliki panggilan untuk ingin melakukan, membalas segala kebaikan kasih-Mu di dalam kehidupannya, dan dia ingin menjadi saluran kasih itu kepada orang lain, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihinya ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan pulihkan kehidupan daripada Ibu Indri ini Tuhan, terlebih menjelang Natal ini Tuhan, kiranya ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan Ibu Indri dan keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Ardo dan Kak Putri Tuhan, kiranya Tuhan mau pakai Kak Ardo dan Kak Putri lebih lagi Tuhan, bukan hanya di dalam pekerjaan mereka, tapi juga di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Kak Ardo dan Kak Putri ini Tuhan, Engkau akan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Engkau akan pakai mereka menjadi saluran berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Engkau akan pakai mereka menjadi saluran kasih bagi setiap orang ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan mereka, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati, karena Engkau yang paling tahu apa yang terbaik buat kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat kami sendiri, buat hamba dan juga istri hamba Lydia, Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, tuntun kami untuk berjalan seturut dengan hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan, tapi biarlah kami selalu berserah, bergantung hanya kepada tuntunan dan hikmat daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang ada di dalam komunitas Biji Sesawi ini Tuhan, dalam persiapan mereka untuk menyambut Natal Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka, mereka boleh merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan, bukan hanya sebagai rutinitas saja Tuhan, tapi mereka boleh merasakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menikmati suasana Natal ini dengan penuh damai
dan sukacita bersama dengan keluarga. Dan di dalam Engkau kami percaya sukacita itu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berpisah, kami akan beristirahat satu dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam tidur kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan yang memberikan kami tidur yang nyenyak, sehingga kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan kami boleh melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuntun kami selalu untuk berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarkanlah kehendak-Mu yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang kami persembahkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Kak Ardu, terima kasih Kak Putri, terima kasih juga Bu Indri, terima kasih Kak Delvi. Iya, ini selamat saya ucapkan selamat menyongsong Natal ya. Semoga Natal tahun ini ya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, kita semua ada dalam kasih dan sukacita Tuhan ya, dan kita boleh mengalami kelahiran Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ya, selamat menyongsong Natal buat semuanya, Kak Delvi, Kak Ardo, Kak Putri, buat Bu Indri ya. Kita hari Minggu besok kita libur karena saya rencana ada mau pulang ke kampungnya istri di Temanggung. Jadi karena di sana sinyalnya agak jelek, jadi kami nggak bisa ibadah dulu. Nanti kita lanjutnya hari Selasa lagi. Iya, oke. Terima kasih banyak ya buat ini. Mohon maaf kepala saya gundul, baru potong rambut soalnya. Ya, ini Bu Lydia. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Terima Indri. kasih Bu Terima Indri, kasih Kak Delvi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat Ya, malam. Tuhan memberkati. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Iya.